Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Ustazah Dita dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Nah, di semester 2 ini kita akan membahas tentang ekonomi dan sejarah. Untuk ekonominya kita di bab 3, yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di pertemuan kali ini fokusnya kita akan membahas tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Untuk itu, silahkan disimak baik-baik materi kali ini. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian, sebab, dan usaha mengatasi kelangkaan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian, jenis, faktor, dan macam-macam alat pemenuhan kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, manusia juga dikenal dengan makhluk ekonomi atau Homo economicus. Sebagai makhluk ekonomi, manusia tidak pernah merasa puas dan selalu terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Bisa kita lihat pada gambar pertama, banyak orang yang sedang mengantri BBM di pom bensin. Ada juga yang premiumnya habis. Nah, lalu untuk gambar yang kedua, pada saat awal-awal masa pandemi, tentunya masker, hand sanitizer, dan lain-lain itu kosong. Nah, maksudnya apa dari kedua gambar tersebut dengan adanya kebutuhan dan kelangkaan? Seperti ini. Pada perkembangannya, kebutuhan manusia semakin bertambah atau tidak terbatas, sedangkan barang dan jasa serta sumber daya alam jumlahnya terbatas. Dan bisa diketahui bahwa potensi sumber daya alam setiap daerah berbeda sehingga mengakibatkan terjadinya interaksi antar daerah. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan karena adanya kebutuhan manusianya semakin bertambah atau tidak terbatas, akan tetapi sumber daya alam jumlahnya terbatas. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa ataupun sumber daya. Nah, kelangkaan ini merupakan salah satu masalah dari ekonomi. Sebab-sebab terjadinya kelangkaan yang pertama adalah jumlahnya terbatas. Alam menyediakan sumber daya yang cukup melimpah, namun tetap saja jumlahnya terbatas, apalagi jika manusia mengelolanya secara sembarangan. Kedua, sukar untuk memperoleh sumber daya. Yang ketiga, banyak yang membutuhkan. Dan yang keempat adalah faktor geografis penyebaran sumber daya. Maksudnya seperti apa? Jadi sumber daya alam biasanya tersebar tidak merata di setiap daerah. Ada daerah yang sangat subur, ada daerah yang kaya akan bahan tambang, namun ada pula daerah yang gersang dan selalu kekurangan air. Kalian telah mengetahui bahwa antara jumlah kebutuhan manusia dengan alat pemenuhan kebutuhan bertolak belakang. Memahami kenyataan tersebut, kita dituntut untuk bertindak rasional atau mempertimbangkan antara manfaat atau pengorbanan dalam memenuhi kebutuhan. Salah satunya yaitu adalah dengan menyusun skala prioritas. Jadi, apa yang disebut dengan skala prioritas kebutuhan? Skala ini merupakan daftar berbagai macam kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan kepentingannya. Jadi, dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting. Lalu yang kedua adalah berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya, yaitu dengan melakukan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien ya. Yang ketiga, menciptakan alat pemenuhan atau barang pengganti atau disebut dengan substitusi. Misalnya mengganti beras dengan singkong dan lain sebagainya. Untuk video kebutuhan manusia, kita lanjutkan ke video selanjutnya ya anak-anak. Tetap semangat dan selalu istiqomah dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.